Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan Injil Tuhan. Injil hari ini berbicara tentang mereka yang pada akhirnya akan diselamatkan. Yesus terus berjalan ke Yerusalem melewati banyak kota dan desa. Tampaknya saat ini Yesus berada di wilayah Perea, di sisi timur sungai Yordan, dalam perjalanannya ke Yeriko dan Yerusalem. Yesus didekati oleh seorang pria yang ingin tahu apakah hanya sedikit yang akan diselamatkan. Seseorang berharap bahwa Yesus menjawabnya ya, dan bahwa dia menganggap dirinya termasuk di antara yang terpilih. Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi Yesus menyiratkan bahwa mereka yang diselamatkan belum tentu mereka yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang pilihan Allah, melainkan mereka yang menempuh jalan tertentu dalam kehidupan. Jalan itu tentu saja persis seperti yang Yesus nyatakan melalui kehidupannya dan pengajarannya sendiri. Jalan ini adalah pintu sempit yang tidak akan bisa dimasuki banyak orang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika guru datang di ujung untuk menutup pintu itu untuk terakhir kalinya, beberapa orang akan berdiri di luar mengetuk dan memohon agar pintu dibuka. Namun mereka mendengar kata-kata yang sangat menakutkan. "Saya tidak tahu dari mana Anda berasal." Mereka membalas dengan mengatakan, "Kami makan dan minum bersama Anda. Anda mengajar di jalan-jalan kami." Tetapi Yesus masih mengatakan dirinya tidak mengenal mereka dan menyuruh mereka pergi. Yesus sering dituduh makan dan minum dengan orang-orang berdosa, tetapi tidak ada gunanya bagi orang berdosa karena mereka tetap tidak mau bertobat. Jelaslah, tidak cukup hanya berada di dekat Yesus atau mendengar ajarannya. Misalnya, menjadi seorang Katolik yang dibaptis, atau bahkan secara rutin memenuhi beberapa kewajiban keagamaan, seperti hadir secara fisik pada misa minggu, tetapi tidak benar-benar menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi. Masuk ke pintu sempit berarti secara aktif berkomitmen untuk menghayati Injil dalam kehidupan sehari-hari.
Kata-kata Yesus selanjutnya ditujukan kepada beberapa orang Yahudi dan juga kepada orang Kristen. Mereka akan melihat para bapa leluhur yang agung, Abraham, Ishak, dan Yakub, serta semua nabi memasuki kerajaan Allah, bukan karena status mereka, tetapi karena komitmen mereka untuk melayani Tuhan. Di sisi lain, banyak pendengar Yesus ditolak masuk ke dalam kerajaan Allah karena mereka hanya mengandalkan asal-usul etnis dan agama mereka. Pendengar Yesus akan melihat orang-orang non-Yahudi dari 4 penjuru bumi, orang-orang yang mereka tolak dan hina, mendahului mereka ke dalam kerajaan Allah. Lagi-lagi karena orang-orang ini mendengar panggilan Tuhan dan masuk melalui pintu sempit menuju kehidupan. Hal ini sudah direalisasikan di gereja perdana karena semakin banyak orang bukan Yahudi yang mendengar pesan Injil, dibaptis, dan banyak yang mati sebagai martir. Memang seperti yang Yesus katakan di akhir bacaan hari ini, mereka yang dianggap terakhir adalah yang pertama, dan mereka yang melihat diri mereka sebagai yang pertama ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir. Adalah salah bagi kita untuk membaca Injil ini sebagai kepentingan sejarah belaka. Ini ditujukan langsung kepada kita masing-masing. Sangat penting bahwa kita sebagai umat Katolik tidak berpikir bahwa hanya berdasarkan keanggotaan kita di gereja kita akan diselamatkan. Setiap hari dan sepanjang hari dalam hidup kita harus berjalan melalui pintu sempit, pintu iman dan kepercayaan serta kasih kepada Yesus dan saudara-saudari kita. Hanya dengan begitu, kita akan menemukan diri kita bergabung dengan para bapa bangsa, para nabi, dan semua orang kudus dalam kehidupan kebahagiaan yang tak berkesudahan dan persatuan dengan Tuhan kita yang untuknya kita diciptakan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.